Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Gimana acara tahun baru kalian? Seru? Seru kalau dirayakan. Kalau yang malas ngerayain kayak saya ini ya biasa-biasa aja. Cuma dirayakan dengan tidur selama setahun. Tapi ngomong-ngomong soal merayakan, di antara kalian ada yang rutin merayakan hari ulang tahun gak? Biasanya kalau cewek di tahun ke-17 tuh. Nah, ngomongin soal ulang tahun, kali ini saya akan membacakan cerita yang berhubungan dengan itu. Apa ya? Tanggal 17? Hari kemerdekaan? Entah ya. Kita simak saja cerita kali ini. Sebuah kisah nyata yang berjudul Weton. Dikirimkan oleh Sendok Emas Official. Halo Mbak Sari, sebelumnya aku minta maaf kalau tulisanku berantakan. Tapi walaupun begitu, aku yakin Mbak Sari bisa membacakan cerita kisahku ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah kisahku 6 tahun yang lalu saat aku masih menjadi pelajar. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Tony. Aku tinggal di Provinsi Sumatera Selatan. Aku anak tunggal dalam keluarga. Ayahku seorang kepala mandor perkebunan kelapa sawit, sementara ibuku seorang tenaga administrasi di perkebunan yang sama dengan ayahku. Hanya bedanya, ayahku di area perkebunan, sementara ibuku dipercaya mengurus administrasi oleh si pemilik perkebunan. Selain hari Sabtu Minggu, sehari-hari kami cuma berdua dengan ibuku. Ayah menginap di mes perkebunan, karena areal perkebunan tersebut berada di daerah lain. Sementara kantor tempat ibuku bekerja tidak jauh dari tempat kami tinggal. Aku punya pengalaman aneh di tahun 2016. Saat itu, aku masih kelas 10 di sebuah SMA negeri di kotaku. Suatu pagi, sebelum aku berangkat ke sekolah, ibuku berpesan supaya sepulang sekolah, aku jangan pulang ke rumah, tapi langsung ke rumah Om Han, adiknya ayah yang letak rumahnya hanya selisih 3 rumah dari rumah kami. Karena pada saat itu, sepupu saya, anak kakaknya ayah yang paling tua yang tinggal di kota lain akan melangsungkan pernikahan. Hari ijab kabulnya adalah keesokan harinya. Ibu berangkat dari pagi untuk bantu-bantu kerepotan di sana. Ayahku juga langsung berangkat dari mes, karena kebetulan perkebunan tempat ayah bekerja tidak jauh dari rumah kakaknya itu. Sementara aku dititipkan ke Om Han supaya berangkat bareng beliau ke acara tersebut. Keluarga ayahku memang cukup banyak di sini, karena beliau adalah asli suku pribumi. Sementara ibuku adalah perantauan dari Jawa Tengah. Rencananya malam itu kami semua akan menginap di rumah sepupu tersebut. Dan kebetulan hari itu hari Sabtu. Jadi keesokan harinya aku libur sekolah. Tapi karena hari itu di sekolah setelah selesai jam pelajaran ada kegiatan ekstra, yaitu kegiatan bersih-bersih lingkungan. Jam 3 sore aku baru pulang dan langsung menuju rumah. Mungkin karena lelah setelah bersih-bersih di sekolah, aku lupa sama sekali dengan pesan ibu untuk langsung ke rumah Om Han. Kebetulan jarak dari sekolah ke rumahku hanya setengah kilometer. Aku biasa berangkat dan pulang dengan jalan kaki. Begitu sampai di depan pagar rumah yang terbuat dari bambu, aku melihat rumahku berbeda. Terasa ada yang aneh. Lalu aku memasuki pekarangan rumah. Terasa sepi dan dingin. Tidak seperti biasanya. Kulihat pintu rumah dalam keadaan tergembok. Itu hal yang biasa, karena ibu memang sering pulang sore. Lalu aku membuka pintu rumah dengan kunci yang selalu kubawa kemana-mana. Aku memang selalu membawa kunci serep rumah karena lebih sering aku yang pulang duluan ketimbang ibuku. Begitu masuk rumah, sambil masih dengan tas punggung, aku langsung ke meja makan. Rasanya gak sabar pengen makan banyak. Biasanya kalau ibu pulang telat, beliau selalu meninggalkan makanan di meja.
Tapi hari itu meja makan kosong. Dengan lesu, aku masuk kamar dan berganti pakaian. Lalu aku pergi ke warung untuk membeli mie instan dan langsung memasaknya. Setelah selesai memasak dan makan mie instan, aku langsung ketiduran di depan TV di ruang tengah dalam kondisi TV dan kipas angin menyala. Aku terbangun karena merasa kepanasan. Ternyata kipas dan TV dalam kondisi mati. Lalu aku mengecek saklar lampu. Ternyata mati lampu. Di sini memang kalau lagi musim kemarau sering mati lampu, kata orang-orang karena debit airnya berkurang. Kulihat jam dinding sudah jam 4:30 sore. Dari dalam rumah terlihat cahaya kuning kemerahan memasuki rumah lewat pintu dan ventilasi. Biasanya langit seperti itu terjadi kalau siangnya hujan lalu sorenya panas. Tapi ini kan musim kemarau. Sudah lama gak turun hujan. Karena penasaran, aku keluar rumah. Kulihat awannya bergumpal-gumpal tebal berwarna merah kekuningan, terlihat dramatis. Rasanya aku ingin memotretnya. Tapi HP-ku kameranya jelek. Percuma, hasilnya juga pasti jelek. Tiba-tiba aku melihat ada seseorang membuka pagar rumah kami yang hanya terbuat dari bambu yang disusun vertikal setinggi 70 cm. Pagar rumah kami memang tidak tinggi, karena dibuat hanya untuk melindungi pekarangan dari ayam tetangga. Ternyata itu sepupuku, Ivo, anak tertua Om Han yang umurnya hanya lebih muda 2 bulan dariku. Dia berjalan memasuki halaman rumah. Aku mengamatinya. Dia memakai pakaian yang rasanya sangat familiar, tapi sangat tidak cocok dengan badannya. Seperti dipaksakan. Ivo itu berbadan gempal dan pendek. Tapi dia memakai kemeja warna krim dan celana jeans biru tua yang dipotong selutut. Terlihat sangat kekecilan. Bajunya juga sudah robek di bagian samping kiri. Padahal setauku, Ivo adalah anak yang sangat memperhatikan penampilan. Selain itu, ada keanehan yang lain. Sedari tadi, aku tidak melihat ada orang berjalan di depan pekarangan. Tapi tiba-tiba, dia muncul di depan pagar. Dan cara berjalannya juga aneh. Dia berjalan sambil berlari kecil dan berjinjit-jinjit. Dan sambil menunduk. Sekilas mirip jalannya tokoh keledai dalam film Narnia. Begitu langkahnya sampai di depan pintu rumah, aku menyapanya. "Kamu kenapa, Vo? Kakimu sakit?" tanya aku. Tapi Ivo cuma menggeleng sambil menunduk. Lalu dia bilang, "Yuk main." Lalu ku jawab, "Main apaan? Mati lampu gini." Ivo memang sering ke rumah kami untuk bermain PS. Kalau hari libur, kami bisa bermain seharian di dalam kamar buat main PS. Tanpa memperdulikan jawabanku, Ivo berjalan masuk ke dalam rumah. Lalu dia langsung menuju meja makan dan berjalan mengelilinginya sampai 3 kali. Kemudian dia duduk di kursi makan. Kepalanya menunduk. Sepertinya dia kebingungan. Aku cuma bisa melihat keanehan-keanehan yang dia lakukan itu. Dan mulai merasakan cemas. Jangan-jangan Ivo mulai mengalami gangguan kejiwaan. Karena yang ku tahu, orang-orang dengan gangguan kejiwaan itu di awal-awal ditandai dengan seringnya terlihat kebingungan. Lalu aku menghampirinya dari belakang dan bertanya, "Kamu belum makan ya? Mau kubelikan mie?" Dia hanya menggelengkan kepalanya tapi berulang-ulang, seperti sedang menegaskan. "Kamu ada masalah?" Kembali aku bertanya. Dia kembali menggeleng berulang-ulang. Sampai di sini aku diam. Lalu kembali ke ruang tengah. Tak terasa hari mulai gelap. Listrik belum juga nyala. Ibuku juga belum pulang. Padahal biasanya ibu pulang jam 5 sore. Suasana di dalam ruangan mulai gelap. Lalu aku keluar. Ternyata memang sudah menjelang malam. Biasanya kalau ada pemadaman listrik hanya sampai sebelum maghrib. Tapi entah kenapa jam segitu listrik belum nyala juga. Aku mulai merasa was-was. Hari pun beranjak malam. Azan maghrib baru selesai.
aku segera mengambil air wudhu dan sholat dalam keadaan gelap. Selesai sholat, aku mencari-cari lilin di laci lemari dapur. Kulihat Ivo masih duduk di tempat yang sama, dengan masih menunduk. Jarinya menggaruk-garuk meja makan seperti sedang menggambar sesuatu. Niatku ingin memintanya mencarikan korek api, tapi melihat kondisinya yang seperti itu, aku mengurungkan niatku. Sepertinya ini bukan waktu yang tepat buat meminta tolong kepadanya. Dengan menggunakan senter dari HP, aku mencari korek api. Setelah ketemu, aku menyalakan 2 lilin. Satu kuletakkan di ruang tengah, satu lagi kuletakkan di meja makan. Waktu aku meletakkan lilin di meja makan, Ivo tidak ada di kursinya. Pandanganku mengelilingi ruangan dapur. Ivo tidak kutemukan. Lalu terdengar ada suara air jatuh dari keran kamar mandi. Aku pun ke kamar mandi. Ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu aku ke ruang tengah. Ivo tetap nggak ada. Aku tentu saja harus mencari Ivo karena dalam kondisi mati lampu seperti itu, aku takut sendirian. Lalu kulongok ruang tamu yang ukurannya paling kecil setelah kamar mandi di rumah kami. Di sana kulihat Ivo sedang duduk di sofa yang menghadap ke arah pintu keluar. Karena hari mulai malam dan di luar gelap, tentu saja aku hanya melihat samar-samar. Untunglah baju yang dikenakannya berwarna krim, jadi masih kelihatan. Dari belakang terlihat punggung Ivo tersentak-sentak seperti orang yang tertawa terbahak-bahak. Tapi aku tidak mendengar ada suara tertawa dari mulut Ivo. Tentu saja aku kaget dengan keberadaan Ivo di ruang tamu. Karena kalau dari dapur, untuk sampai di ruang tamu harus melewati aku yang sedari tadi berada di ruang tengah. Bukan tahu-tahu ada di ruang tamu. Atau bisa saja dia keluar lewat pintu dapur lalu masuk lagi dari pintu depan. Sayangnya aku tidak mendengar ada bunyi pintu dapur dibuka. Pintu keluar di belakang yang terhubung langsung dengan dapur kami itu terbuat dari seng yang diberi bingkai kayu. Itu bikinan ayah sendiri. Kalau pintunya dibuka akan menimbulkan suara yang cukup berisik. Kata ayahku, sengaja dibikin seperti itu untuk memberi tanda buat kami pemilik rumah. Kulihat punggung Ivo masih tersentak-sentak. Entah apa yang dia tertawakan. Yang jelas, aku mulai merasa ketakutan. Aku berusaha mengusir ketakutanku dengan berpikir bahwa Ivo sedang mengerjaiku. Tutup pintunya, Vo. Mendengar ucapanku, Ivo bangun dari duduknya, lalu berjalan ke arah pintu dan menutupnya. Dikunci sekalian, tambahku lagi. Lalu aku melihat Ivo mengunci pintu depan. Karena saat itu mati lampu, suara pintu yang dikunci terasa menggema di telingaku. Lalu aku kembali ke ruang tengah. Jujur, aku mulai merasa gak nyaman berada dekat-dekat dengan Ivo. Rasanya merinding terus. Lalu aku putuskan bermain HP meskipun aku tahu di sini kalau mati lampu otomatis sinyal juga mati. Kulihat di layar HP ada banyak notif. Aku mulai mengecek satu persatu. 7 panggilan tak terjawab dari ibuku, 3 dari Om Han, ada juga notif SMS dan WhatsApp. Ibu dan ayahku memang lebih suka memakai HP jadul buat telepon dan SMS. Di situ aku mulai mengingat-ingat sesuatu. Sepertinya ada yang salah dengan hari ini. Seperti ada yang kelupaan. Aku melupakan sesuatu. Ibu. Benar. Ibu gak pernah pulang lebih dari jam 6. Aku segera mengecek SMS dari ibuku. Sengaja aku baca dari yang paling lama. Tertulis, "Dek, udah sampai mana?" Lalu, "Dek, perjalanan aman kan?" Lalu, "Dek, kok gak ikut mobil Om Han?" Dan yang terakhir, "Dek, kamu di mana?" Di situ aku tersadar. Masya Allah, harusnya kan aku ikut Om Han ke tempat hajatan. Lalu aku mengecek notif WA.
Yang paling atas milik Ivo. Bukannya Ivo ada di sini? Kenapa harus kirim WA? Segera aku buka 2 notif milik Ivo. Ton, kamu di rumah kan? Tadi ditungguin lama banget. Akhirnya kita tinggal deh. Maaf ya. Lalu yang terbaru. Ton, aku OTW jemput ke rumahmu ya. Jangan kemana-mana. Keterangan 1 jam yang lalu. Hah? Kok bisa? 1 jam yang lalu, Ivo duduk di ruang makan. Aku merasakan hawa di ruangan itu mulai gak enak. Dingin, pengap dan gelap. Jadi yang sekarang ada di ruang tamu itu siapa? Di situ aku benar-benar merasakan apa yang namanya ketakutan. Kondisi ruangan yang gelap dan pengap ditambah mati lampu yang menyebabkan hilangnya suara-suara kehidupan seperti suara mesin kulkas, suara kipas angin dan lain-lain. Yang ada cuma suara alam yang penuh dengan misteri yang tidak bisa aku definisikan. Karena sedari sore HP belum dicas, belum lagi dari tadi kupakai sebagai senter, menyebabkan baterai HP ngedrop. Bunyi peringatannya yang tiba-tiba membuatku terlonjak. Padahal suaranya cukup pelan. Kulihat tanda sinyal masih kosong. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Di tengah kepanikan itu, pelan-pelan aku mulai mengumpulkan keberanianku. Dengan berjalan berjinjit, aku menuju pintu kamar. Begitu sampai di depan pegangan pintu, aku mendengar suara Ivo memanggil namaku. Ton, suaranya terdengar berat. Bukan seperti itu suara Ivo. Aku buru-buru membuka pintu kamar, lalu masuk dan langsung mengunci pintunya dari dalam. Untungnya kamarku berhadapan langsung dengan ruang tengah, jadi aku bisa cepat. Tapi karena tanganku gemetaran, HP terjatuh di depan pintu kamar. Lunas sudah. Sekarang gak ada yang bisa aku lakukan selain ketakutan di pojokan kamar. Tidak ada lilin atau senter. Benar-benar gelap. Lalu ku dengar ada suara benda empuk dan berat yang diseret-seret. Seperti karung beras atau semacamnya mendekati pintu kamarku. Aku makin ketakutan. Suara itu terdengar berhenti di depan pintu kamarku. Aku melihat ke bawah daun pintu. Dari sela-sela bagian bawah daun pintu, aku melihat ada bayangan yang berhenti tepat di depan pintu kamarku. Apa mungkin itu kaki Ivo? Tapi Ivo yang mana? Kalau ternyata itu Ivo yang di ruang tamu, gimana? Lalu terdengar suara ketukan pintu 3 kali. Aku makin ketakutan. Mau 1000 kali pun dia mengetuk pintu, aku gak akan membukanya. Lalu dari bawah pintu, terlihat bayangan itu berjalan ke arah kanan pintu. Syukurlah, dia sudah pergi. Lalu perlahan, aku mendekati gagang pintu, berniat mengintip keluar. Aku berencana buat kabur lewat pintu dapur. Karena kulihat tadi bayangan itu pergi ke arah kanan, ke arah ruang tamu. Pelan aku mendekati pintu untuk mengintip lewat lubang kunci. Tapi belum sampai mataku melihat ke arah lubang kunci, terdengar gedoran di pintu disertai suara berat dengan intonasi yang aneh memanggil namaku. Beruntun tanpa jeda. Tony, 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 Tony. Mungkin karena kaget bercampur takut, saat itu juga kesadaranku mulai hilang. Saat terbangun, ruangan kamar terang benderang. Rupanya listrik sudah nyala. Yang kulihat pertama kali adalah Ivo. Aku langsung berteriak kaget. Sampai Ivo harus menenangkanku berkali-kali. Setelah diberi minum air putih, aku mulai tenang. Itu juga setelah aku yakin kalau yang di hadapanku adalah Ivo yang asli, bukan Ivo yang berpakaian dan berperilaku aneh.
Ivo segera mengajakku untuk ikut ke hajatan keluarga dengan dibonceng naik motor. Sepanjang jalan selama kurang lebih 1 jam, aku diam, tidak menceritakan apapun tentang apa yang kualami selama di rumah sendirian. Sepertinya Ivo juga memahami kondisiku. Dia hanya sesekali memanggil namaku hanya untuk mengecek apakah aku baik-baik saja di boncengan. Baru setelah sampai di tempat dan bertemu dengan ayah ibuku, aku menceritakan semuanya di depan kedua orang tuaku dan saudara-saudara yang lain. Mereka semua kaget. Menurut Om Han, mereka sekeluarga berangkat jam 5 sore, mundur 1 jam dari rencana karena nungguin aku. Ivo beberapa kali menelpon tapi gak tersambung. Mereka pikir mungkin aku udah berangkat duluan. Saat mereka berangkat, listrik dalam kondisi nyala, gak mati lampu. Menurut ibuku, semua ini terjadi karena ibuku gak membuatkan bubur merah putih untuk memperingati hari ulang tahunku menurut penanggalan Jawa atau biasa disebut weton. Dan wetonku itu tepat di hari itu, Sabtu Kliwon. Biasanya memang setahun sekali ibu membuat bubur merah dan bubur putih dari beras dan gula Jawa. Cuma dulu aku gak ngerti apa maksudnya. Tapi karena hari itu ibu repot, ibu sengaja gak bikin. Menurut kepercayaan leluhur ibu, di hari ulang tahun penanggalan Jawa, seorang anak harus dibuatkan selamatan khusus sebagai bentuk ucapan syukur juga untuk menjaga si anak dari gangguan makhluk halus. Setidaknya sampai si anak menginjak usia dewasa. Bahkan kata ibuku di kampungnya sana di Jawa, banyak yang masih melakukan selamatan di hari weton meskipun orang tersebut sudah meninggal. Setelah hari itu, ibuku gak pernah lupa membuatkan aku bubur merah dan bubur putih setiap hari wetonku. Setelah kami pulang ke rumah, cerita tentang aku yang diteror hantu didengar para tetangga. Yang mengagetkan adalah malam itu gak ada pemadaman listrik. Cuma memang mereka melihat rumahku gelap karena memang aku belum menyalakan lampu. Padahal waktu aku sempat keluar malam itu, sekeliling rumahku gelap gulita. Rumah tetangga satu pun gak terlihat. Sekitar setahun kemudian, suatu hari di hari libur kerja, ayahku menanam bibit alpoka di belakang rumah. Aku juga ikut membantu. Saat selesai dan aku harus membereskan bekas alat-alat ayah, aku melihat selembar baju kemeja warna krim berada di atas buntalan plastik hitam kotor bercampur tanah di bawah tali jemuran. Aku merasa sangat familiar dengan baju tersebut. Aku tahu itu baju masa kecilku, lebih tepatnya masa SD sampai SMP. Lalu kuhampiri dan kubulak-balik sambil bernostalgia masa kecil. Tapi saat mengamati baju tersebut, ada rasa ngeri dan takut seperti ingatan yang menimbulkan trauma. Beberapa saat kemudian, aku sadar bahwa itu adalah baju yang dipakai oleh Ivo palsu waktu dia menerorku di hari wetonku. Karena belum yakin, aku membongkar isi plastik hitam tersebut. Dan benar saja, di dalamnya ada celana jeans warna biru tua yang dipotong selutut. Spontan aku melemparkan kedua benda tersebut ke tanah. Lalu aku memanggil ibu dan ayahku. Bertanya ke mereka dari mana barang-barang bekas tersebut didapat. Rupanya saat menggali tanah, cangkul ayahku mengenai sebuah bungkusan plastik besar. Setelah diambil, ternyata isinya baju-baju bekasku yang sudah gak layak pakai saat aku masih SD dan SMP. Kalau yang masih layak pakai, biasanya ibuku memberikannya ke orang lain yang mau. Tapi untuk baju yang sudah tidak layak pakai, ibu biasanya mengumpulkannya, dibungkus rapat, lalu ditimbun di dalam tanah. Karena terbungkus plastik rapat, kondisi kain masih utuh. Aku menyesalkan kenapa ibu gak membakar baju-baju yang sudah gak layak pakai itu. Sementara menurut ibu, membakar baju-baju anak akan mengakibatkan si anak akan kepanasan. Tapi setelah itu, aku diam-diam mengambil bungkusan itu lalu membakarnya. Alhamdulillah, aku baik-baik saja sampai sekarang. Ya, setidaknya kalaupun terjadi apa-apa, kepanasan misalnya,
itu jauh lebih baik daripada mengalami hal menakutkan seperti malam itu. Itulah ceritaku. Terima kasih sudah dibacakan dan semoga sehat selalu. Selesai. Wah, ini baru mendebarkan. Ini kalau dibikin film jantung kita capek, deg-degan terus. Tapi termasuk hantunya sopan ya. Nggak mau masuk kamar kalau nggak dipersilahkan. Padahal kan kalau dia mau pasti bisa ya. Emang sopan itu bisa menyelamatkan semuanya, bukan cuma dari jeratan hukum. Ya udah, cukup segini aja cerita kali ini. Jangan lupa subscribe bagi pendengar baru. Yang pengen komen-komen atau share silahkan. Yang mau like juga boleh. Tapi jangan unlike, soalnya udah nggak disediain sama YouTube. Bagi yang mau kirim cerita, silahkan langsung ke email podcastkopihitam@gmail.com. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.